Halo semuanya, ini adalah video ke-10 dari playlist belajar akurat online. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul pembelian yang ada di akurat online. Berbanding terbalik dengan modul penjualan yang sebelumnya saya jelaskan, kalau modul pembelian yang ada di akurat online ini, kita berhubungan dengan pembelian barang ke supplier. Dan biasanya modul ini digunakan oleh bagian purchasing di dalam sebuah perusahaan. Saya akan bahas lengkap tentang modul pembelian ini. Silakan kamu tonton video ini sampai selesai. Nah, sekarang kita udah ada di dalam database Akred Online. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul pembelian yang ada di Akred Online. Nah, ini adalah tampilan yang ada di modul pembelian Akred Online. Untuk fitur-fiturnya nanti kamu bisa lihat di sini. Nanti tersedia fitur pesanan pembelian, penerimaan barang, uang muka, faktur, sampai nanti ada transfer pemasok. Nah, untuk kedua fitur ini nanti saya nggak bisa jelasin nih untuk yang terakhir ini nih. Kita ada fitur perintah pembayaran dan transfer pemasok. Karena ini fitur baru, nah mungkin nanti kalau kamu pengen penjelasan lebih lanjut, kamu bisa ambil jasa training aja. Jadi nanti biar lebih lengkap untuk penjelasan fitur-fitur yang ada di Akred Online. Jadi nanti untuk penjelasan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang semua fitur yang ada di modul pembelian, kecuali dua fitur ini. Kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi untuk alur pembelian yang ada di Akred Online itu dia nggak jauh berbeda kayak alur penjualan yang ada di Akred Online. Cuma bedanya kalau pembelian itu kan dia ke supplier, nah kalau nanti penjualan itu ke pelanggan terkaitnya. Nah, di sini juga nanti kamu ada mulai dari fitur pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur pembelian, dan pembayaran pembelian. Nah, sama seperti alur penjualan, untuk alur pembelian ini kamu nggak harus ngikutin 100% seperti akurat online. Nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan alur yang ada di perusahaan kamu. Nanti kalau ternyata kamu nggak pakai pesanan pembelian, ini juga nggak masalah. Kamu bisa langsung dari faktur atau nanti kamu penerimaan barang dulu. Nah, itu jadi nggak jadi masalah juga. Nanti kamu tinggal sesuaikan dengan alur yang ada di perusahaan kamu. Nah, cuma untuk alur tersingkat di akurat online itu kita mulai dari fitur faktur pembelian sama pembayaran pembelian. Jadi nanti untuk faktor pembelian itu untuk pengakuan hutangnya. Nah, nanti kemudian untuk pembayaran pembelian itu kita untuk pembayaran hutangnya. Jadi minimal langkah untuk alur pembelian itu kita ada 2 langkah. Pertama faktur dan pembayaran. Nah, sisanya nanti kamu tinggal sesuaikan dengan kebutuhan yang ada di perusahaan kamu. Nah, sebenarnya selain dari alur yang ada di modul pembelian ini, kita ada fitur tambahan yang nanti untuk melengkapi alur pembelian. Cuma dia itu adanya di modul persediaan. Mungkin nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, video selanjutnya itu kan saya akan menjelaskan tentang modul pembelian ya. Modul persediaan maaf. Nah, nanti saya akan jelaskan fitur ini. Nah, untuk sekarang kita fokus aja di modul pembelian terlebih dahulu. Nah, jadi nanti kalau misalkan kamu ada alur pembelian nih ya, nanti kamu tinggal catat aja di sini. Ini nanti untuk pesanan pembelian ya. Dia tampilannya juga nggak jauh beda kayak yang ada di alur penjualan. Nanti kamu tinggal pilih aja nih nama pemasoknya siapa. Terus nanti kamu tinggal pilih barang apa yang ingin kamu beli. Nah, contoh kita mau beli barang A. Barang A kamu mau beli berapa? 10 contohnya. Nah, harganya berapa barang A? Contoh kita kasih harga 10.000. Nah, kayak gini. Nah, kemudian kamu juga bisa pilih nih, kamu mau masuknya tuh ke gudang mana ketika si barang A ini udah datang. Nah, ini nanti bisa kamu kosongin dan nanti kalau misalkan kamu punya multi gudang, dia akan muncul semuanya di sini juga. Nah, nanti untuk fitur gudang dia adanya di modul persediaan. Jadi saya nggak bisa jelasin di sini. Nah, terus nanti kalau untuk info lain ini hanya untuk keterangan aja dan nanti kamu tinggal isi sesuai dengan kolom-kolom yang tersedia di sini. Kalau udah oke, kamu tinggal klik lanjut aja. Nah, di sini nanti kita juga ada untuk syarat pembayaran, terus nanti ada alamat kirim juga, kemudian ada info pengiriman nih, tanggal pengiriman, terus nanti pengirimannya pakai apa, dan info tambahan. Nanti kamu bisa sesuaikan lagi. Nah, yang tab terakhir ini untuk biaya lainnya. Ini biasanya nanti kalau ada biaya-biaya lainnya yang terkait dengan pembelian tersebut. Contohnya nanti kayak biaya ongkir, nah nanti kalau misalkan ada biaya ongkir kamu bisa masukin aja di sini. Nah, kalau udah oke, kamu tinggal klik simpan. Nah, di sini hanya untuk pencatatan aja untuk internal kita. Jadi belum ada jurnal yang terbentuk. Kalau kita cek untuk transaksi yang udah kita input tadi, nah dia nggak ada nih untuk jurnalnya. Dia cuma ada tambah ke favorit, terus ada log aktivitas sama history status. Dia hanya itu aja. Nah, ini juga bisa kamu cetak ya. Hasil cetakannya nanti kayak gini. Nah, ini nanti juga kamu bisa edit lagi sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini kalau udah oke, kamu tinggal close aja, kita lanjut lagi. Setelah pesanan pembelian, biasanya kan nanti si supplier itu akan mengirimkan barang ya. Nah, otomatis kita harus terima barangnya nih. Nah, terima barang di sini kamu bisa pakai fitur penerimaan barang.
Nah, ini kita lihat dulu, kita sambil buka laporan ya, biar kamu kelihatan. Kita yang laporan raja. Nah, kayak gini. Nah, ini kenapa saya buka laporan, karena kita mau lihat nilai persediaannya nih. Karena tadi kan kita penerimaan barang ini otomatis ada barang masuk nih, dan otomatis juga akan ada jurnal yang terbentuk. Coba kalau kita input, tadi kan kita dari pemasok A. Nah, kita nggak perlu input ulang nih, kita tinggal klik ambil aja di sini. Cuma kita masuk ke nomor terima dulu di sini, ini kita isi asal aja. Nah, untuk penomoran di sini kita ada 2 jenis nomor nih, ada nomor form dan nomor terima. Jadi nomor form itu adalah nomor internal untuk perusahaan kita nih, untuk penerimaan barang. Nah, nomor terima ini adalah nomor surat jalan yang kita dapat dari supplier. Nah, kalau nomor form ini kita bisa isinya tuh secara otomatis karena untuk internal. Nah, kalau nomor terima ini kan biasanya kita beda-beda nih antar supplier ya. Makanya nanti kamu harus input manual di sini nomornya. Nah, kita lanjut lagi. Ini kita tinggal klik aja ambil pesanan. Nanti kelihatan, oh ternyata barang A nih yang datang 10 pieces. Nah, kalau udah oke, kita tinggal klik simpan. Nah, di sini nanti kalau kamu lihat, ini kan udah ada jurnal yang terbentuk. Nah, kayak gini. Cuma dia jurnalnya itu dia pada hutang pembelian belum ditagih, karena kita belum dikasih faktur pembelian nih dari suppliernya. Jadi dia masih hutang pembelian belum ditagih. Nah, nanti kalau kita udah input faktur pembelian, dia akan berubah jadi utang aja. Nah, nanti nilai persediaan kita juga akan bertambah karena kita udah masuk nih barang senilai 100.000, jadi totalnya kita 180.000. Nah, kamu juga bisa klik nilainya jadi nanti kelihatan. Nah, nanti dia kayak gini, dia ada histori atau rincian buku besarnya. Nah, kita juga ada laporan tambahan sebenarnya untuk laporan yang persediaan. Kita bisa lihat di nilai persediaan di sini. Kategorinya kita pilih semua kategori aja. Nah, nanti kelihatan. Barang A itu saldo awalnya berapa, terus sudah masuk berapa, dan keluar berapa. Nanti kelihatan semuanya di sini. Jadi nanti tinggal kamu sesuaikan aja, kamu pengen buka laporan apa. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kan kita udah penerimaan barang. Langkah selanjutnya setelah kita terima barang, biasanya nanti kita akan ditagihkan nih dari supplier. Nah, yang tadi di laporan neraca ini kan dia hutang pembelian belum ditagih ya 100.000. Nah, dia nanti akan berubah jadi utang usaha di sini. Nah, coba kita tes untuk input faktur pembelian ya. Nah, dia juga nggak jauh beda untuk penginputannya. Nanti kamu tinggal pilih suppliernya dan kamu tinggal klik ambil aja dari penerimaan barang di sini. Kita lanjut. Nah, di sini kita juga ada masukin nomor faktur nih. Di sini juga kita ada 2 nomor. Ada nomor form, ini nomor form adalah ini invoice pembelian untuk internal perusahaan kita. Dan nomor faktur ini adalah nomor invoice yang kita dapat dari supplier. Jadi nanti ada 2 jenis juga di sini. Nah, ini kamu isi aja, nanti sesuaikan. Ini saya isi asal aja. Nah, ini nanti kalau misalkan kamu ada beberapa info yang mau kamu isi, kamu tinggal sesuaikan aja di sini. Contoh kita syarat pembayarannya mau diganti nih, kita mau pakai yang net 30 aja. Kita simpan. Nah, faktor pembelian itu kan yang tadi saya bilang itu untuk pengakuan hutang ya. Jadi nanti kamu dapat laporan tambahan untuk melihat utang usaha. Nah, dia akan berubah jadi dari hutang pembelian belum ditagih jadi utang usaha. Senilai 100.000. Nah, kita juga bisa lihat laporan utangnya. Nah, dia tampilannya kayak gini. Jadi kita punya utang ke pemasok A dengan nomor transaksinya sekian. Ini untuk tanggal inputnya kita tanggal 14 Juli dan tanggal jatuh temponya adalah 13 Agustus. Karena tadi kita tuh pakai yang net 30 ya. Nah, terus kita ada total utang sama nilai sisa utangnya. Kayak gitu. Jadi nanti misalkan kamu totalnya 100.000, ternyata kamu udah bayar 50 nih. Nah, otomatis nilai utang di sini tinggal 50.000. Jadi ini adalah nilai sisa utang dan ini total utangnya. Kayak gitu. Nah, terus kita lanjut lagi, ini kita kan udah faktur pembelian ya, berarti kita untuk pengakuan hutang ya. Dan sekarang kita mau bayar utang tersebut. Kita tinggal masuk aja ke fitur pembayaran pembelian. Nah, nanti kamu tinggal tanya nih, kamu bayarnya ke siapa? Nah, kamu mau bayarnya pakai bank apa? Nah, karena saya masih belum ada saldo nih, makanya ini saldonya masih minus semua. Ini kita pakai saldo kas kecil aja, apa contohnya. Nah, kamu tinggal pilih, tinggal klik ambil, terus tarik transaksinya. Dan di sini juga nanti kamu bisa ada pilihan nih, kamu mau bayar full atau bayar parsial. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, kalau udah oke, kamu tinggal klik yang hitung nilai pembayaran. Terus udah, kamu tinggal simpan aja di sini.
Nah, di sini nanti kalau kamu lihat laporan neracanya, ini kan tadi ada utang usaha. Terus kas kecil kita juga masih minus 300.000. Kalau kita refresh, dia akan berubah. Utang usahanya akan menghilang, kas kecilnya akan bertambah nih, minusnya jadi 400.000. Kayak gitu. Nah, itu adalah untuk alur yang ada di akun online, untuk alur pembelian ya. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan, "Oh, ini laporannya saya buka apa, juga lupa nih untuk update yang ini." Tadi kan kita masih punya utang ya, jadi masih muncul di sini. Nah, kalau kita refresh, karena kita udah melunasi utang tersebut, berarti transaksinya di sini akan hilang nih. Nah, kayak gitu. Jadi nanti semuanya real time. Nah, ini adalah untuk alur pembelian yang ada di akun online. Nah, selain fitur ini nanti kamu juga ada fitur tambahan untuk alur pembeliannya. Nanti ada uang muka pembelian dan retur pembelian. Nanti kamu tinggal pilih nih, kamu mau pakai fitur yang apa nih. Kamu tinggal sesuaikan aja dengan transaksi yang ada di perusahaan kamu. Nah, terus kita juga ada fitur untuk harga pemasok, kategori pemasok, dan pemasok. Ini dia saling berhubungan nih. Dia berkaitan itu dengan supplier. Nah, untuk harga pemasok di sini nanti kamu bisa pilih nih. Ini kamu bisa sebenarnya sih ini jatuhnya opsional ya. Kamu mau pakai harga pemasok atau enggak. Jadi nanti kamu juga bisa langsung aja, cuma kalau misalkan kamu, "Oh, saya mau input nih Mas harga pemasok." Nanti kamu juga bisa masukin. Kamu tinggal sesuaikan. Jadi nanti misalkan di supplier tersebut ada perubahan harga, nah nanti kamu bisa update di sini. Jadi yang tadinya misalkan kita beli barang A itu 10.000, nah ternyata dia ada perubahan nih. Harga barunya tuh jadi berapa? Contoh 11.000, kayak gitu. Nah, nanti ketika kamu input transaksi pembelian, nominal harga 11.000 ini akan langsung muncul nih ketika kamu input transaksi. Nah, kayak gitu dia bedanya. Dia hampir sama kayak penyesuaian harga atau diskon yang ada di modul penjualan di sini. Nah, itu untuk harga pemasok, kemudian kita di sini ada kategori pemasok. Nah, ini dia hanya untuk filter aja nih, kalau kamu pengen buat kategori per pemasok. Jadi nanti kamu bisa pilih nih kayak kategori misalkan kamu mau beli tepung, itu di apa, pemasoknya itu siapa aja. Nah, nanti kamu tinggal pilih sini, kita masukin nama kategorinya untuk beli tepung atau beli telur kayak gitu. Atau kamu bisa pakai per daerah juga, ada daerah Bekasi, Jakarta, Bandung, atau yang lain-lain kayak gitu. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Cuma kalau nggak ada kategorinya, kamu bisa pakai yang default aja, yang pakai umum di sini. Ini juga nggak jadi masalah. Nah, terus yang terakhir adalah kita untuk bentar saya close dulu. Fitur yang terakhir itu adalah fitur pemasok yang ada di akun online, yang ada di modul pembelian juga. Nah, kalau kamu klik-klik yang fitur pemasok ini, nah dia tampilan kayak gini, dia nggak jauh beda kayak fitur pelanggan sebenarnya. Nanti kamu tinggal isi aja sesuai data yang dibutuhkan di sini, semakin lengkap ini semakin bagus. Jadi kamu nggak perlu atau kamu nggak harus input semuanya nih. Tapi yang tadi saya bilang, kalau kamu bisa inputnya lebih lengkap, itu nggak jadi masalah. Malah lebih bagus juga untuk database yang kamu punya nih, yang perusahaan kamu punya. Nanti kamu tinggal lengkapi di sini, dan ini juga nanti kamu bisa import via Excel. Jadi kalau kamu udah punya banyak datanya, kamu bisa import aja dari Excel. Nah, saya juga sebelumnya udah pernah buat untuk apa, penjelasan tentang cara import master data, itu nanti kamu bisa belajar tentang import master data untuk akun perkiraan, terus nanti ada daftar barang dan jasa, terus kemudian ada pelanggan dan supplier. Nah, nanti kamu bisa lihat dari video tersebut. Nanti untuk linknya akan saya taruh di atas, biar kamu bisa belajar juga. Nah, nanti kalau kamu misalkan udah punya nih template Excel-nya, kamu tinggal upload aja di Akrat Online. Baru nanti semua data supplier kamu akan masuk di sini. Kayak gitu. Jadi nanti kamu nggak perlu input satu-satu. Nah, mungkin itu aja penjelasan yang bisa saya berikan untuk modul pembelian yang ada di Akrat Online. Untuk penjelasan selanjutnya kita akan masuk ke modul persediaan. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang modul pembelian yang ada di Akret Online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.